Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 22 Mei 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Syunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Presiden Joko Widodo mengunjungi posko tanggap darurat dan pengungsian di lapangan Batu Bata, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Presiden menyerahkan santunan duka bagi warga terdampak yang rumahnya hancur akibat bencana. Seorang oknum bidan di Prabu Mulih berinisial ZN ditetapkan sebagai tersangka dugaan malpraktik oleh Polda Sumatera Selatan. Dugaan malpraktik ini menyebabkan 1 pasien meninggal dunia. Satlantas Polresta Samarinda bersama Dinas Perhubungan Kota melaksanakan pengecekan bus angkutan umum, baik AKAP maupun AKDP untuk memastikan kelayakan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap tempat pembuatan narkotika atau home industry yang berlokasi di Jawa Barat. Dari hasil pengungkapan, Polri berhasil mengamankan jutaan butir narkotika. Dilaksanakan di halaman utama Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, agenda pengungkapan tempat pembuatan narkotika yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat digelar. Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki, dan turut hadir dalam konferensi pers ini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Aris Syamindradi, Wadires Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Faisal Febrianto, Dirinterdiksi Bea Cukai Syarif Hidayat, dan beberapa jajaran lainnya. Dalam pengungkapan ini, Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki menegaskan bahwa Polri berhasil mengamankan pelaku berinisial MH dan aktivitas home industry ini sudah berjalan kurang lebih selama 6 bulan. Kita mengamankan 1 orang tersangka atas nama MH yang berperan melakukan pengiriman maupun mengambil bahan baku menggunakan mobil EPP warna putih. Kegiatan tersebut berdasarkan penjelasan dari tersangka yang sudah kita amankan sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan. Tapi masih dilakukan pendalaman, kemungkinan ini sudah lama. Ya. Namun di kamuflase di home industry seperti percaya tidak percaya ternyata itu adalah tempat membuat barang-barang haram ini. Dari hasil pengungkapan ini, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial MH yang berperan untuk mengambil bahan baku serta mengamankan barang bukti berupa obat keras Seximer sebanyak 1.024.000 butir, pil PCC 1.215.000 butir, serta obat keras berwarna putih sebanyak 210.000 butir dan beberapa drum yang berisikan serbuk putih. Selain barang bukti narkoba yang siap pakai, bukti-bukti lain seperti kendaraan dan alat mengaduk serta mencetak beberapa narkotika turut diamankan juga. Dari hasil pengungkapan ini, Polri berhasil menyelamatkan 830.000 jiwa dan berhasil menyelamatkan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah. Dires Narkoba Polda Metro Jaya menghimbau kepada seluruh instansi terkait untuk bekerja sama dalam mengungkap peredaran narkotika di Indonesia, serta untuk para masyarakat agar tetap menghindari serta menyadari bahayanya narkoba agar generasi bangsa terselamatkan dari bahaya narkoba. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, dari pengungkapan ini, pihak Bea Cukai menyebut adanya modus baru penyamaran produksi narkotika di Indonesia, di mana sebelumnya berbentuk barang narkotika jadi, kini berganti dengan impor bahan baku pembuatan narkotika berupa prekursor atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika. Saat ini terjadi perubahan tren di dalam penggunaan narkotika. Apabila selama ini narkotika masuk dalam bentuk sudah berbentuk narkotika dari luar,
baik bentuk heroin, morfin, ataupun juga metamfetamin, saat ini sudah mulai terjadi tambahan pergeseran model. Artinya mereka sekarang mulai memasukkan bahan baku pembuat narkotika. Mereka memasukkan prekursor. Mereka memasukkan prekursor, di mana prekursor ini sampai dengan saat ini tidak diawasi gitu, karena dia memang untuk dipergunakan di industri kimia ataupun farmasi. Nah, kita bekerja sama dengan Polda Metro Jaya senantiasa melakukan analisis terhadap setiap barang-barang yang masuk dari luar negeri, yang diperkirakan adalah narkotika ataupun bahan baku narkotika ataupun alat-alat seperti ini untuk membuat pil dan sebagainya. Kita melakukan analisis bersama, dan kemudian daripada hasil analisis bersama tersebut dapat kami sampaikan untuk tahun ini saja kami dengan Bareskrim sudah berhasil mengungkap laboratorium yang pertama yang ada di Semarang, clandestine lab. Kemudian juga yang kedua kami juga sudah menangkap yang ada di Sunter, dan yang terakhir kemarin ketiga adalah yang di Bali gitu. Dan ini mereka memang memasukkan barang-barang yang sifatnya adalah bahan baku, bukan langsung narkotik, tapi bahan baku yang mereka sering samarkan pemberitahuannya. Mereka masukkan prekursor, tapi mereka memberitahuan ini adalah pigmen. Pigmen tidak dilarang, tetapi dari hasil analisis kami ini tidak mungkin gitu kan. Kita lihat analisis, oh ternyata ini barangnya bisa disalahgunakan, sehingga kami melakukan monitoring sampai Pemirsa, kita beralih ke Sumatera Selatan. Seorang oknum bidan di Prabu Mulih berinisial ZN 51 tahun ditetapkan sebagai tersangka dugaan malpraktik oleh Polda Sumatera Selatan. Adanya dugaan malpraktik yang dilakukan tersangka ZN ini menyebabkan satu pasien meninggal dunia. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto mengatakan kejadian ini bermula dari unggahan video di media sosial bernarasi bahwa tersangka ZN telah melakukan tindak medis yang tak mencerminkan seorang bidan sebagaimana mestinya. Korban yang awalnya mengeluh sakit mah kemudian dirawat ZN selama 1 minggu tanpa ada pengecekan laboratorium, CT scan dan sebagainya. Diketahui ZN dalam pengobatannya memasukkan berbagai jenis obat cairan ke dalam satu suntikan. Usai menerima suntikan, kondisi pasien justru semakin memburuk. Saat dilaksanakan pemeriksaan di rumah sakit, korban disebut mengalami pembengkakan ginjal yang harus dilakukan cuci darah. Setelah 6 kali cuci darah, pasien dinyatakan meninggal dunia pada 22 Januari 2024 lalu. Menindaklanjuti laporan ini, Satreskrim Polres Prabu Mulih melakukan penyidikan, mencari dan mengecek lokasi yang diduga dijadikan tempat praktek ZN. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan 2 kali gelar perkara, baik internal maupun eksternal di tingkat Polres Prabu Mulih serta Polda Sumatera Selatan, penyidik akhirnya memutuskan yang ZN resmi menjadi tersangka. Tersangka ZN dinyatakan melanggar pasal tentang kesehatan. Dari rangkaian penyelidikan, pemeriksaan, kemudian dari gelar perkara, tadi saya sampaikan bahwa kemudian penyidik memiliki kesimpulan bahwa tindak pidana telah dilakukan oleh saudara ZN. Kalau dari hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sendiri juga sebetulnya ZN ini sadar dia sudah melakukan praktek tanpa izin, ya, tanpa izin karena faktanya surat-suratnya sudah mati kadaluarsa. Kemudian juga yang bersangkutan ini mengakui bahwa sudah pernah mendapatkan surat peringatan atau teguran dari Dinas Kota Prabu Mulih terkait dengan aktivitasnya tersebut ya. Oleh karenanya kepada ZN kemudian dijerat dengan pasal 441 ayat 1 dan 2, kemudian pasal 312 huruf B,
Kemudian pasal 439, ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman hukumannya pidana penjara 5 tahun dan denda sebanyak 500 juta. Pemirsa, terkait izin praktek oknum bidan berinisial ZN di Prabu Mulih, diketahui izin tersebut sudah habis dan tak diperpanjang sejak tahun 2010. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto mengatakan penyidik telah menyita barang bukti berupa surat izin praktek ZN yang sudah habis ini. Kemudian barang bukti yang berhasil disita, ini agak mencengangkan ini. Di antaranya praktek izin bidan atau SIPB atas nama ZN yang ternyata telah mati sejak tanggal 26 Juli 2010. Ya. Kemudian surat tanda register bidan atas nama ZN juga telah mati sejak tanggal 28 Januari 2017. Kemudian juga ada skep dari Wali Kota Prabu Mulih tentang pengangkatan jabatan di lingkungan pemerintah Kota Prabu Mulih, yang di situ disebutkan bahwa ZN tidak bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah Kota Prabu Mulih sebagai tenaga kesehatan. Ya. Kemudian juga surat-surat atau ijazah yang bersangkutan ada beberapa, ini ada mulai ijazah D1, D2, D4 sampai S2. Kemudian dilakukan surat tadi, register tadi, kemudian surat izin praktek bidan yang telah mati dan tidak berlaku. Seharusnya yang bersangkutan tidak boleh melakukan aktivitas praktek medis atau memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ya. Kemudian ternyata juga ada disita surat peringatan aktivitas praktek bidan dari Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih. Ini tertanggal 18 Maret 2021. Pemirsa, kita beralih ke kasus penadahan. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi memimpin konferensi pers di lobi Mapolda Jateng ungkap kejahatan transnasional tindak pidana penadahan sepeda motor. Kasus kejahatan ini melibatkan dua negara, yakni Indonesia dan Vietnam, dengan modus operandi pengiriman sepeda motor tanpa dokumen resmi dari Indonesia ke Vietnam. Polda Jawa Tengah hari ini berhasil ungkap kejahatan transnasional. Kejahatan ini adalah kejahatan yang mempunyai lingkup instalasi tinggi karena melibatkan dua negara, yaitu Indonesia dan Vietnam. Kenapa ini melibatkan dua negara? Di mana modus operandi daripada kejahatan ini adalah pengiriman kendaraan belum ada dokumen yang secara masif dilakukan oleh tersangka. Pengungkapan awal dilakukan bahwa tersangka ini mengirimkan, sebelum dikirimkan, dia mencari sasaran kendaraan-kendaraan leasing, di mana kendaraan-kendaraan leasing dari dealer ini yang durasinya lewat Facebook maupun lewat akun-akun tertentu untuk dibeli dengan harga miring. Jadi masyarakat kita yang leasing di suatu dealer, kemudian dikasih suatu iming-iming, kemudian dikumpulkan, dibeli dengan harga murah, kemudian dengan tersangka ini dikumpulkan untuk dikirim ke Surabaya. Jadi kendaraan-kendaraan yang leasing yang masih mempunyai minimal 1 minggu, kemudian berapa kilometer dibawa ke Surabaya. Setelah di Surabaya nanti dikumpulkan di salah satu dealer H. Di dealer itu dirubah, dibuat 0 km. Kemudian koordinasi dengan beberapa saksi yang dari Batam yang sekarang lagi kita lakukan pemeriksaan, kemudian dikirim ke Vietnam. Jadi jumlah pengirimannya dari tahun 2003 sampai sekarang sudah hampir 1000 kendaraan yang lintas
negara. Kemudian langkah yang kita lakukan, satu, Polda Jawa Tengah sudah melakukan suatu upaya pengembangan. Barang tidak mungkin TKP tidak hanya di tempat kita. Yang jelas dari pengungkapan ini sudah kita tetapkan 2 orang tersangka. Jadi 1 pemungut, 2 pemodal. Polda Jawa Tengah sudah koordinasi dengan NCB. Barang tidak mungkin sindikat ini yang di Vietnam juga merupakan sindikat. Sehingga awal-awal saya sampaikan bahwa ini merupakan kejahatan transnasional yang perlu kita lakukan pengungkapan lebih jauh. Pemirsa, bertempat di lapangan apel Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor D. Makbun memimpin upacara serah terima jabatan di jajaran Polresta pada Selasa lalu. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.